Orang yang ria atau bahkan yang mencela orang lain itu lebih mulia orang yang minta maaf gak bisa beri dibandingkan infak tapi membanggakan diri atau mencela orang. Kalau orang ingin bertobat, apakah bisa mengembalikan pahalanya? Kira-kira bisa tidak? Jangan dikira-kira, kembalikan kepada ayatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan ria itu menghapus amalan yang terkait dengannya. Bukan saya yang tidak bukan tulisan yang tidak jelas, saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Oke, misal ada orang sholat, awalnya dia niat ikhlas, tapi di tengah-tengah tercampur ria, masya Allah. Hanguskah amalan sholatnya? Jika kemudian tobat, apakah pahala sholatnya kembali atau tetap hangus? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 264. Kemudian antum bisa turunkan tentang taubat di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan 18, posisi paling kiri juga sebelah bawah. Ini kaitan dengan salat yang bisa ada di Al-Ma'un ya. Dan contoh lainnya bisa diambil di Infaq di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263 nya. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke tengah. Baik, teman-teman, kita jawab sebentar. Anda tadi mengatakan, Ustaz, bukankah ria bisa menggugurkan amalan? Betul. Dalilnya Quran surah kedua ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Amalan apapun itu. Bukan cuma sholat, semua amalan. Ingat betul pesan ini ya. Semua amal kebaikan yang dikerjakan, kullu ma'rufin, dalam bahasa Al-Quran, hadis, bahasa umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedekat. Jadi kalau antum mendengar kata sedekah, itu jangan selalu dikaitkan dengan harta benda, tidak. Karena semua amalan itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu bahasa umum. Setiap kebaikan yang kita kerjakan disebut dengan sedekah. Jadi kalau ada ajakan, mari bersedekah, mari bersedekah, ya tidak harus Anda menggunakan uang. Nggak ada uang, Anda bisa pakai tenaga. Nggak ada tenaga dengan ide, itu sedekah. Anda baru bangun masjid, ada ajakan, ayo kita sama-sama. Anda belum ada uangnya misalnya, alhamdulillah ada tenaganya, angkat batanya, dinilai sedekah, sama nilainya. Ketika Anda ikhlas karena Allah. Ya, kemudian nggak ada itu, tenaga kurang ada. Anda pernah ada pengalaman arsitek, bikinkan desainnya. Kalau nggak bisa semua itu, uang nggak ada, tenaga belum ada, misalnya belum kuat, ide juga nggak punya, minimal senyum, motivasi. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum Anda yang menyenangkan orang lain adalah sedekah. Pernah dengar riwayatnya? Ingat kalimatnya ya, yang menyenangkan orang lain. Bukan senyum membuat orang lain jadi was-was gitu kan? Anda pulang dari sini, masya Allah, sampai di jalan sampai pulang kan? Nah itu jadi persoalan di situ. Nah, jadi yang dimaksud senyum aja udah masya Allah. Pak, masya Allah, semoga pahalanya banyak dari Allah ya, senyum, gitu kan? Nah itu yang disebut keep smile, itu yang berhasil menilai sedekah tuh. Ya, tapi kalau senyum yang nggak jelas, nah itu yang menjadikan keburukan-keburukan bisa hadir dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, sholat itu disebut sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Silakan ketika Allah meminta ambil zakat, Quran surah ke-9 ayat 103, khudz min amwalihim sedekah. Kalimat yang digunakan bukan zakat tapi sedekah, nilai kebaikannya. Ketika akan disalurkan, sedekah, Quran surah 9 ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, sekarang persoalannya, ada orang yang pernah beramal saleh, termasuk salatnya, tapi ria dalam aktivitasnya. Maka apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum. Bentuknya jamak. Jangan Anda batalkan. Batal itu kalau dalam bahasa fikihnya gugur. Gak bernilai, gugur, habis. Kalau salat batal harus diulang tidak? Diulang. Dari awal, bukan dilanjutkan setelahnya, bukan. Ya, jadi pas mau bagian terakhir tinggal nunggu salam tuh. Tiba-tiba baunya kecium aja gitu kan, keluar angin misalnya. Tayyib, antum wudu lagi, harus ulang dari awal. Ya Allah, bisa nggak ngulangnya dari tahiyat akhir aja misalnya? Nggak bisa, dari awal. Jadi kalau ada seseorang melakukan amalan, kemudian dia melakukan perbuatan yang merusak, kata Quran dia, la tubtilu, jangan Anda batalkan shadaqatikum bil manni wal adha, dengan perbuatan yang merusak atau mengganggu amalan itu. Jadi ada orang yang sudah beramal, amalnya nggak dianggap oleh Allah, harus diulang dari awal. Dan indahnya kalimat Qur'annya mengungkapkan bil manni. Apa itu manni? Manni itu asalnya sesuatu yang dirasakan seperti nikmat,
Ya, seperti nikmat, menyenangkan, padahal merusak. Ya, awas, padahal merusak. Makanya ada kalimat adza di situ, merusak, mengganggu amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak tapi riya. Ini dia contohkan tadi salat yang riya. Di riya itu bisa menggugurkan amalan, gugurkan amalan. Apa saja? Bisa salat, bisa infak, itu riya. Dan ini kalimatnya diungkapkan dengan istilah al-mannu. Al-mannu itu sesuatu yang kadang terasa menyenangkan, enak. Ya, maaf, antum kalau sedang riya, sedang merasakan itu, normalnya merasa bangga enggak? Kalau sedang bangga, senang tidak? Senang. Kalau dipuji orang, senang tidak? Umumnya senang. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar kalau sedang diangkat itu, kadang-kadang bisa berpotensi menggugurkan amalan. Ya. Begitu antum misalnya sholat, bagus saat sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan normal saat sholat biasa aja. Begitu pasca sholat muncul setan masuk dari orang lain. Kan setan tidak hanya bentuknya kelihatan, tapi minal jinnati wan. Masya Allah Ustaz, bahasanya tadi suaranya indah banget, seakan-akan saya merasa di Masjidil Haram. Masya Allah, mulai terangkat. Begitu Imam Isya, jadi lain Pak nagmahnya, jadi berliut-liut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, di hatinya barangkali lebih enak yang ini kan? Nah, itu sudah gugur tuh, selesai. Itu di tengah-tengah. Di salat yang berikutnya bermasalah salat yang berikutnya. Nah, kalau keluar kalimat dari dia setelah dipuji itu mengangkat diri dia misalnya dari salat yang sebelumnya, maka salat sebelumnya pun gugur, selesai. Ustaz, saya merasa seperti di Masjidil Haram dengan suara yang indah itu. Jangan berlebihan. Masya Allah, memang sih saya juga begitu. Sama saya, habis tuh. Ini ya, semua orang ya kayaknya bilang begitu, misalkan. Nah ini sudah selesai. Karena bahasa Arabnya, bahasa Qurannya la tubtilu. La itu menggunakan nahi, jangan Anda batalkan. Jadi begitu Anda lakukan batal, hilang, habis. Infak juga begitu, sama. Makanya ketika ayat 261 yang menyebutkan infak, ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Banyak disebutkan kalimatnya. Tapi apa yang terjadi? Ada orang infaknya riya. Bahkan dibandingkan oleh Quran, orang yang riya atau bahkan yang mencela orang lain, itu lebih mulia orang yang minta maaf gak bisa beri dibandingkan infak tapi membanggakan diri atau mencela orang. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Masya Allah. Maaf, berkata yang baik belum bisa memberi. Pak, tolong Pak, lupa maaf, ini hari ini rezekinya belum cukup untuk memberi. Barangkali insya Allah ya ketika ada rezeki ini catat nomor saya, mungkin saya bisa berikan. Itu lebih mulia dibandingkan dengan memberi yatba'uha adhan, tapi diikuti dengan perbuatan yang merusak. Di antaranya apa? Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, riya. Pak, tolong Pak, berapa butuhnya? 3 juta. Ini Pak ya, saya siapkan, Bapak ambil. Terima kasih Pak. Jangan berlebihan Pak, itu anugerah dari Allah. Kan saya berhak mengeluarkan, Bapak kan miskin. Saya kaya, jadi saya keluarkan karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jangan disebut-sebut, takut riya nantinya. Masya Allah. Ya, itu habis jadinya. Selesai. Jelas ya? Baik, jadi yang demikian itu menghanguskan amalan. Hati-hati. Haji, umrah juga begitu. Ya, haji, umrah, semua punya potensi demikian. Awas ya, hati-hati. Kadang-kadang tidak terasa. Undang jemaah, kumpul ke rumah. Niatnya bagus, nggak ada masalah. Undang, minta doa, minta maaf. Bapak Ibu sekalian, maafkan kami akan berangkat besok. Mohon doakan kepada Allah supaya perjalanan kami itu bisa berkah. Baik. Mohon maaf kalau selama ini banyak salahnya, kami akan umrah. Dan ini mohon maaf, ini umrah pertama kali yang kami lakukan. Mungkin di komplek ini juga kami yang pertama ya. Pak RT belum umrah, Pak RW belum umrah, yang lain belum umrah. Mudah-mudahan di haram kami doakan supaya sekomplek ini bisa umrah seperti kami. Itu belum berangkat, sudah habis pahala. Belum berangkat. Jadi riya itu bisa menghabiskan pahala, menggugurkan ketika sedang dikerjakan, selesai dikerjakan, bahkan menghilangkan potensi pahala sebelum dikerjakan. Sebelum, sedang, setelah. Ini bahaya sekali. Nah, terakhir, kalau orang ini bertobat, apakah bisa mengembalikan pahalanya? Kira-kira bisa tidak? Jangan dikira-kira, kembalikan kepada ayatnya.
Quran surah 4 ayat 17. Teman-teman sekalian, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang ketika orang merasakan salah, dia menyegerakan tobatnya. Dia menyadari itu salah. Yang seperti itu diterima oleh Allah. Tapi kalimat penerimaannya tidak menyertakan menghadirkan kembali pahalanya. Allah hanya menerima tobatnya, menggugurkan dosanya, tapi tidak mengembalikan pahala yang sebelumnya telah didapatkan. Itulah bahayanya riya, gitu kan? Allah Ta'ala a'lam. Tapi dengan diampuni dosa, alhamdulillah. Karena dengan riya itu ada isyarat di ayat ini, bukan cuma menghilangkan pahala, tapi plus berdosa juga. Di orang riya itu dengan riyanya bukan cuma hilang pahalanya, tapi juga menghadirkan dosa dalam hidupnya. Nah, saat Anda bertobat, dosa yang digugurkan, tapi pahala nggak bisa kembali, karena dengan riya itu sudah gugur. Anda beramal soleh, kemudian riya misalnya. Maka dengan riya ini amalnya gugur pahalanya, plus dengan dosa. Dosanya dari dosa riya, riyanya menghilangkan pahala. Ketika Anda tobat, tobatnya menggugurkan dosanya, tapi tidak bisa mengembalikan pahala ini, karena sudah gugur dengan riyanya. Maka Anda mesti memulai dengan yang baru, supaya mendapatkan pahala yang baru, yang gugur dari dosa-dosa yang tadi. Paham sampai sini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat yang disebutkan tadi. Ya?